Oke, semangat pagi Mitra Nasa dimanapun berada. Semoga teman-teman dalam keadaan selalu yang sehat, yang mudah menjalankan aktivitas sehari-hari, sehingga juga mudah menjalankan bisnis Nasa dimanapun. Kami PT Natural Nusantara selalu mendoakan Mitra Nasa dimanapun berada untuk sehat selalu, sukses selalu, dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan jangan lupa tetap kita terapkan prokes untuk menjaga kesehatan kita dari COVID-19. Baik, Mitra Nasa dimanapun berada, pada pagi hari ini kita berada di Cangkringan, di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di suatu peternakan sapi. Nah, peternakan sapi yang disiapkan khusus untuk Idul Kurban, yang sudah disiapkan juga menggunakan teknologi NASA. Apa saja nanti akan kita ulas bersama pengelola dari peternakan sapi di daerah Cangkringan ini. Nah, seperti kita ketahui bahwa dalam menjalankan budidaya atau ibadah kurban itu ada beberapa syarat yang penting harus dilakukan. Nah, diantaranya yaitu ada jenis hewan ternaknya harus tepat, kemudian ada umurnya juga harus cocok, kemudian juga ada dari kesehatannya. Nah, kita lihat di sini, mengapa kita ambil di sini, karena sudah memenuhi satu syarat, yaitu jenis hewan ternaknya. Nah, karena memang hewan kurban itu beberapa boleh, yaitu sapi. Nah, ini memang sapi, kambing, domba, dan lain sebagainya itu digunakan khusus. Kemudian dari jenis usianya, umurnya juga sudah memenuhi dari ibadah kurban. Nah, jadi beberapa syarat itu di peternakan ini juga kita temukan hal-hal yang sesuai. Belum lagi dari segi kesehatan, ketika kita sudah terapkan teknologi NASA, Fiterna, POC maupun hormonik, kesehatan itu otomatis akan menjadi jaminan, karena memang dari kualitas produk kita tergambarkan dari kualitas hewan ternak yang kita lihat di sini. Dari segi kesehatan semua sehat, tidak ada yang cacat. Dari secara fisik kita lihat bahwa semua organ tubuhnya lengkap, kemudian kulitnya pun halus, tidak ada yang kering, kemudian tidak layu, lemas, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kita lebih lanjut bahas, ulas, kita lebih banyak berbincang langsung nantinya dengan pengelolanya, yaitu Bapak Sadikin. Nah, jadi seperti itu. Saya bisa panggilkan Pak Sadikin di sini. Baik. Wah, kita harus tetap menjaga prokes ya, ternyata dimanapun berada. Baik, mungkin bisa perkenalan dulu Pak Sadikin. Oke, selamat pagi untuk mitra Nasa yang kami cintai. Nama saya Pak Sadikin, alamat Randusari RT 5 RW 2 Argumuda Cangkringan. Itu Pak Dimas. Baik. Kemudian di sini kan ada khususnya sapi Pak ya. Ya. Nah, jenis apa saja yang ada di peternakan Pak Sadikin ini? Yang pertama ada jenis PO, ada limosin, ada simental. Ada 3 jenis sapi. Jadi jenis sapi itu beragam sekali. Kita rasa kalau di daerah manapun nanti melihat ada perbedaan, karena memang basic dari jenisnya itu berbeda-beda. Khusus di sini tadi Pak Sadikin sampaikan ada PO, yaitu peranakan ongol. Nah, kurang lebih yang putih-putih ini Pak ya. Ya, betul. Warna putih, kemudian ada simental. Simental itu yang ini, yang kepalanya putih, kemudian ada limosin yang badannya hitam besar. Nah, contohnya ada yang di belakang kita merah. Nah, merah. Jadi kalau kita lihat di sini memang ada berapa Pak jumlahnya Pak? Ini 116. 116 ekor ya. Kalau dari segi, kan ini khusus disiapkan untuk permintaan pasar kurban Pak ya? Ya, betul. Nah, itu apa saja Pak biasanya yang diminta oleh konsumen? Yang pertama umur ya, umur yang diminta, umur itu minimal di atas 2 tahun. Terus yang kedua kesehatannya itu dalam artian yang entah kulitnya, entah fisiknya itu harus sehat. Terus yang ketiga itu yang minimal dagingnya itu ya, dagingnya kalau nggak gemuk ya nggak diambil. Gitu. Ini kalau di kisaran berapa jumlah dagingnya Pak kira-kira Pak? Atau bobot badannya rata-rata? Atau memang variasi? Ada variasi, ada yang 250 ke atas, ada yang 500 ke atas, ada yang 1 ton. Yang untuk kepatihan, kita kepatihan ada yang ambil 8 ekor, tapi enggak di kandang sini, kandangnya di kandang peternak khusus, karena itu kita
yang gede kepastian itu kan harus diteliti. Baik itu segi cacingnya, segi kotorannya, segi fisiknya, nah itu sapinya bisa besar itu. Berarti itu pesanan khusus. Pesanan ya? khusus kalau untuk kepatian untuk Pak Sri Sultan ada 8 ekor. Ada 8 ekor ya. 8 ekor. Berarti Harga 45 ke atas. 45 ke atas. 45 juta ke atas. Kalau ini kan ini 21 ke atas. 21 ke atas. 30 ke bawah. Iya. Jadi kalau teman-teman tadi lihat di belakang kita ada beragam ukuran dan juga jenisnya, itu salah satu faktornya karena memenuhi kebutuhan pasar. Ya. Nah, kebutuhan pasar ini memang beragam sekali. Ada yang dari masjidnya butuh harga 19 juta, ada yang 21 juta, ada yang 25 ke atas. Bahkan kalau yang individu, misalnya tadi Pak Sri Sultan, Pak Presiden dan sebagainya itu butuh di atas 1 ton juga bisa disediakan. Sehingga kalau teman-teman lihat kok ada sapi yang kurus. Nah, kurus tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan pasar tersebut karena memang beragam. Nah, jadi beragam kebutuhan kita bisa penuhi dan kita bisa prediksikan kebutuhan pasarnya. Nah, untuk di sini ini sudah pesanan semua Pak ya? Sudah pesanan semua. Tinggal nganter mulai tanggal 19, 20, 21, 22. Nah, jadi menarik sekali bahwa semua sapi yang ada di sini itu sudah dipesan. Nah, informasi dari Pak Sadikin jumlah 100 berapa tadi Pak? 116 ekor itu sudah dipesan semua, hanya tinggal mengantarkan. Nah, Sudah ada tulisannya semua ini. oh iya. Ya umum. Ini Al-Fajar yang ada tulisannya semua. Iya. Nama masjid semua itu. Nama masjid ya, dan bahkan tanggal 19 Pak ya. Ya, 19, 20, 21, 22, 4 hari. Pasarnya sekitar mana Pak? Sleman atau Sampai ke Wonosari. Wonosari? Wonosari, Magelang, Borobudur, atas, sudah. Baik. Oh, Jawa Tengah DIY lah. Jawa Tengah DIY ya. Jadi yang ambil di sini Jawa Tengah DIY. Nah, kemudian untuk mencapai target-target seperti ini Pak, nah teknologi NASA apa Pak yang digunakan untuk target tersebut? Kita menggunakan Peternaga, tapi kita aplikasinya sehari itu bisa 2 kali, bisa 1 kali. Tapi dengan dosis 20 cc atau 2 tutup. 2 tutup ya. Tutup. Per ekor. Per ekor nanti dicampur dedak atau sama polar. Oke. Sama brand Prowa. Brand Polar ya. Ya, polar. Jadi kita aplikasinya dengan Peterna itu sehari pagi dan sore Iya. per aplikasi itu 1 tutup atau Iya. 10 mili. Nah, untuk pakannya sendiri per ekor kira-kira butuh berapa banyak Pak? 4 kilo sampai 5 kilo. 4 kilo sampai 5 kilo. Iya. Itu apa saja Pak? Hijauan, campur blender, Kalau atau apa? hijauannya kita pakai damen aja, nanti itu sana, nanti boleh disurvey. Kalau ini kan untuk pagi siang supaya minumnya banyak, kita pakai yang sudah fermentasi. Oh iya. Sudah fermentasi. Ini harus juga teman-teman ya bahwa Ini yang sudah fermentasi, limbah saja bisa digunakan sebagai pakan. pakai. Apabila kita sudah aplikasi dengan teknologi NASA, nafsu makan bisa menjadi lebih tinggi sehingga limbah ini kan hijauan ya, jerami padi itu bisa diolah dengan fermentasi, kemudian diberikan dicampur ke pakan dan bisa dimanfaatkan oleh hewan ternak. Nah, jadi seperti itu teman-teman semuanya. Kemudian dari segi apa lagi Pak manfaat ketika kita sudah menggunakan teknologi NASA ini? Yang jelas bobot naiknya itu per hari itu ya rata-rata 1 kilo ke atas lah. Kilo ke atas. 1 kilo ke atas. Dengan pakan tadi Pak ya? Ya, dengan pakan tadi. Konsentratnya apa aja Pak? Ini pakai dedak atau kita pakai sama polar. Oh 3 itu ya? Ya, juga. Jadi dengan pakan yang istilahnya biasa kita bisa aplikasikan, bisa meningkatkan bobot kurang lebih sampai dengan 1 kg Iya. per ekor per harinya. Benar. Nah kemudian apalagi Pak? Karena saya lihat di sini kelihatannya kok dekat sama pemukiman Pak. Ini sebelah rumah, depan rumah, belakang rumah. Nah itu apakah tidak ada sesuatu aroma atau lain Ini sebagainya dari yang anehnya di sini. Kotoran kita itu nggak bau. Kita menggunakan produk NASA ini nggak bau. Tapi kita untuk penampungan kotoran kita kasih namanya Startek atau Tapro. Tapi kita itu probiotik Pak ya? probiotik kita, Komposter ya? iya, komposter kita. Nanti kasih dolomit, nanti nggak bau. Berarti kotorannya diolah, kemudian nanti bisa diterapkan di Di tanaman ya. Iya. Nah, berarti teman-teman sekalian bahwa bukan hanya hasil utama, ternyata juga hasil lainnya bisa kita manfaatkan dan juga kita olah dengan teknologi NASA sehingga mendapatkan hasil yang juga luar biasa digunakan untuk pertanian atau Betul. perkebunan. Nah, memang di sini kalau tadi nanti kita lihat ya di sekeliling ini memang
namanya ada pemukiman, tetapi juga saya berdiri di sini, teman-teman di sana mungkin nggak bisa merasakan ya. Ini sebenarnya nggak bau Pak. Nggak bau, nggak ada bau. Jadi Sama masyarakat sini bingung kok, Pak, kok nggak bau kotorannya ya? Nggak bau. Iya karena memang nggak bau Pak. Nah kemudian juga walaupun tidak bau, teman-teman juga harus tetap menjaga sanitasi kebersihan. Nah, kotoran untuk air seninya kita filter di sini, Pak. Untuk kotoran air Murinnya tadi. urinnya kita filter di sini. Kemudian barulah nanti Nanti kita buang ke sana. Ada penampungan di sana. Nanti diambil masyarakat di situ. oke, Untuk apa itu? Untuk nyemprot tanaman. pupuk Pak ya, Ya, untuk pupuk. tanamannya. Nah itu kan makan tuh. Loh, keringnya udah makan kan? Nah, keringnya sih makan untuk dimakan. Jadi ya cukup dengan apa adanya. Iya. Tapi kalau sore kita pakai hijauan. Bisa pakai kalonjono, bisa pakai dabelnya Iya. yang segar. Jadi tetap utuh hijauan Iya. yang ada airnya tinggi. Nah, ternak di sini sistemnya apa Pak? Penggemukan, apakah nanti ada yang dikawinkan juga punya anak, dijual anaknya atau hanya khusus peternak? Kalau sini khusus untuk pengemukan, kalau yang peternakan nanti di kandang kelompok sana. Berarti ada lagi. Nah, Ada lagi. berapa lama Pak proses apa namanya? Ini 2 pengemukan? bulan setengah. 2 bulan sampai 2 bulan setengah. 2 bulan setengah Pak ya? Iya. Nah, kurang lebih 2 bulan itu ada selisih berapa banyak Pak pertambahan berat badannya? Sekitar 25 kilo sampai 30 kilo. Berarti 25 sampai 30 kilo ya selama 2 bulan tadi. 2 bulan. Nah, sehingga kalau kita konversikan mungkin di apa namanya biaya penjualan itu bagaimana Pak? Adakah apa namanya keuntungannya seberapa? Itu bisa mungkin disarankan ke teman-teman. Ya kalau keuntungan sih cukup lumayan lah. Kalau keuntungan lumayan. Kita ambil contoh aja ini kan Contoh, Pak. contoh kita per ekor ambil 19 juta atau Iya. 18 setengah. Nah kita jual 22 juta atau 23 juta. Nah berarti kan ada selisih 5 juta. Nah 5 juta. 3 sampai 4 tadi. Iya. 4 pakan. Nah itu sekitar itu terus potong biaya pakan, potong karyawan masih kita untung. Kalau rata-rata per ekor Ya 1,5 sampai 2 juta. nah,